Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita belajar Al-Qur'an hadis, yaitu Quran surah Al-Qadar. Apa itu surah Al-Qadar? Apa kalian sudah tahu? Hafal? Baik, kita simak baik-baik ya. Tetapi sebelum kita mulai, mari kita baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, kita akan membaca surah Al-Qadar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Baik, terjemahan surah Al-Qadar. Ayat 1 artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Ayat kedua, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Ayat ketiga, malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu, turun para malaikat dan roh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. 5. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Nah, baik anak-anak, surah Al-Qadar terdiri dari 5 ayat. Kata Al-Qadar berarti kemuliaan. Surah Al-Qadar itu diturunkan sesudah surah Abasa dan merupakan urutan surah yang ke-97 dalam Al-Quran. Surah Al-Qadar tergolong surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Nama Al-Qadar diambil dari ayat pertama. Adapun asbabun nuzul dari surah Al-Qadar, yaitu turunnya surah Al-Qadar berkaitan dengan suatu riwayat yang berasal dari kalangan Bani Israel. Ada seorang Bani Israel yang gemar melakukan ibadah pada malam hari, sedangkan di pagi harinya dia berjuang memerangi musuh di medan pertempuran. Ibadah dan perjuangan ini dilakukan oleh seorang laki-laki dari Bani Israel tersebut selama 1000 tahun. Mendengar kisah tersebut, kaum muslimin sangat kagum dan merasa bahwa amal ibadah yang mereka lakukan selama ini tiada sebanding dengan amal ibadah yang dilakukan oleh seorang laki-laki Bani Israel. Nah, peristiwa ini akhirnya disampaikan kepada Rasulullah. Kemudian turunlah surah Al-Qadar.
Dalam surah Al-Qadar, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa satu malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan nilainya pahalanya lebih baik dari amal 1000 bulan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dari Bani Israel tersebut. Nah, baik anak-anak, sekarang kita simak isi kandungan surah Al-Qadar. Ayat 1 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an dari Lauh Mahfuz ke langit dunia pada malam Qadar sebagai petunjuk kepada umat manusia agar terhindar dari kesesatan. Sedangkan ayat kedua menjelaskan berisi pertanyaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad SAW, apa malam kemuliaan itu? Namun Nabi Muhammad SAW tidak mampu untuk menjelaskannya. Sedangkan ayat yang ketiga yaitu menjelaskan bahwasanya malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Terus ayat yang ketiga, ayat yang keempat, Allah mengutus para malaikat dan malaikat Jibril turun ke bumi untuk mengatur segala urusan. Selanjutnya terakhir ayat yang kelima yaitu bahwa malaikat yang turun ke bumi mengucapkan salam atau mendoakan untuk setiap manusia yang beribadah pada malam Lailatul Qadar sampai terbit fajar. Nah, jadi anak-anak, itulah tadi penjelasan dari surah Al-Qadar. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya dan kita dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum kita menutup pelajaran ini, marilah kita membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, demikian anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.